Tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Udah gajian nih. Ya apalagi enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih. Hah? Serius kau mau beli barang lagi? Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan. Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus? Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru kayaknya gak gaul gitu. Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung. Iya sih. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona sate setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nggak Nona manis like. Nona setuju setelan cuek aduhai. Kalau Nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada Nona bicara. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Suka, jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang sudah terima asal ada Nona bicara. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona sate setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nggak Nona manis like. Nona setuju setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stay true, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, Richard masih punya satu informasi terakhir ya dari KBRI Jakarta, di mana Ratu Kerajaan Belanda Putri Maxima akan berkunjung ke Indonesia. Mulai kemarin tanggal 24 November sampai nanti 27 November, Ratu Maxima mempromosikan kesehatan finansial sebagai utusan khusus Sekjen PBB di bidang kesehatan finansial. Ratu Maxima akan berbicara dengan banyak kalangan termasuk pemerintah dan institusi keuangan. Selain itu juga dengan para pengusaha dan vintage mengenai kebijakan keuangan. Topik akan disampaikan Ratu Maxima ini akan seputar produk finansial dan pelayanan. Dan tentunya ini berkontribusi pada ketahanan sektor finansial rakyat Indonesia. Ratu Maxima yang tiba di Jakarta pada Senin kemarin ini, kemudian istri dari Raja Willem Alexander itu juga akan berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, di mana hari ini beliau diagendakan. Di Solo, Ratu sudah dinanti oleh sejumlah agenda penting, diantaranya mengunjungi workshop batik tradisional. Selain itu juga akan menghadiri acara Women's World Banking. Sementara besok di 26 November, Ratu Maxima akan mengunjungi kantor PBB di Jakarta untuk bertatap muka dengan sejumlah organisasi. Kemudian, Ratu Maxima juga akan mengunjungi International Financial Corporation yang merupakan anggota Bank Dunia. Sementara di 27 November, hari terakhir di Indonesia, Sang Ratu Maxima ini juga akan hadir dalam diskusi yang membicarakan mengenai pencegahan terhadap penipuan. Selain itu juga bagaimana menggunakan layanan finansial secara aman. Acara tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan akan dihadiri oleh perbankan dan menteri. Dalam kunjungan ini, Ratu Maxima juga akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Sahabat budaya kita, jelang pukul 7 sebentar ada program Mbak Ribasa. Program ini akan membahas mengenai dampak larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Jangan kemana-mana ya. Oke, kita olahraga dulu. Semangat pagi untuk semuanya. Roposai. Hehehe.
Kabarana Pro 4.
Sahabat budaya, Sandek Race adalah perlombaan perahu tradisional yang digelar oleh suku Mandar, Sulawesi Barat. Sandek adalah perahu layar tradisional berbentuk ramping dan cepat yang digunakan oleh nelayan Mandar sejak zaman dahulu. Dalam perlombaan ini para nelayan berlomba mengarungi laut dengan kecepatan tinggi, menampilkan keterampilan mereka dalam mengendalikan perahu di tengah ombak. Perlombaan ini tidak hanya sekedar kompetisi, tapi juga penghormatan terhadap budaya maritim suku Mandar dan cara suku Mandar menaklukkan lautan. Sandek Race ini juga memperkuat rasa kebanggaan lokal terhadap warisan maritim. Demikian kabar Ratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Berpisah berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi, saya di Batang Malabiriku dimanapun berada. Kita sekarang sudah di program Bari Basa. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dampak larangan pakaian impor bekas ya. Kayaknya terdampak juga di Kota Makassar deh sahabat budaya. Nah, Richard mau bacakan dulu infonya. Yang mau bergabung, oke silakan di 0811 400 9250. Mari kita lihat dulu informasinya sahabat budaya. Pedagang pakaian bekas di Kota Makassar akhirnya mulai meresah dengan kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor pakaian bekas. Di tengah tingginya peminat dan bisnis thrifting atau cakar yang saat ini tumbuh subur, pemerintah melalui Menteri Keuangan akan mempertegas larangan impor pakaian bekas. Adanya kebijakan tersebut membuat pedagang pakaian bekas terbesar di salah satu pasar di Kota Makassar, di Todopuli, Makassar meradang. Kalangan pedagang saat ini merasa resah dikarenakan aturan tersebut akan mengancam mata pencaharian mereka yang telah bergantung pada bisnis ini selama puluhan tahun. Seperti yang dirasakan oleh Haji Hartati yang telah berjualan pakaian bekas selama 20 tahun. Haji Hartati khawatir akan kebijakan yang dinilai dapat menghilangkan mata pencaharian mereka. Nah, harapannya adanya solusi konkret supaya tidak merugikan pedagang. Senada dengan hal tersebut, pedagang lainnya Iwan ya, yang sampai rela sewa ruko selama 7 tahun demi berjuang menjual pakaian bekas ini. Iwan juga mengatakan akan tetap mematuhi apa yang pemerintah inginkan. Namun pemerintah juga mesti memperhatikan beberapa pertimbangan seperti mereka-mereka yang sudah berjualan lama ya, pedagang yang sudah berjualan lama. Bahkan beberapa pedagang yang sampai berhutang untuk bisnis tersebut. Karenanya ditegaskan pemerintah mesti menawarkan solusi yang menguntungkan kedua pihak. Nah, jadi para pedagang ini menyebut memastikan usaha kecil yang telah mereka yang sudah menjadi sumber penghidupan utama keluarga pedagang adalah hal yang tidak diinginkan. Meskipun menyatakan sikap mematuhi aturan pemerintah jika larangan impor benar-benar diberlakukan, para pedagang ini meminta penjelasan pemerintah soal alasan pelarangan impor pakaian bekas tersebut. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Reja tunggu di telepon WA atau telepon studio di 0811 400 9250 ataupun juga di 0812 441 9250 telepon WA ataupun juga bisa lewat telepon studio kami ya. Oke, Richard lihat dulu apakah sudah ada yang bergabung di Facebook Pro 4 pagi hari ini. Kita lihat dulu. Sudah adakah yang menyapaku di pagi hari ini? Silakan 0811 400 9250. Oke, siapa ini yang sudah menyapa kita? Oh, selamat pagi Bunda Nur Hudaeng. Bundaku sehat-sehat Ki. Terima kasih. Mari silakan sahabat budaya. Memang ini menjadi fenomena ya, apalagi bagi Sari Batang Malabiriku yang menjadikan ini sebagai
mata pencaharian utama sebuah keluarga. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun ya menjual pakaian bekas ini, dan tiba-tiba saja ada kebijakan dari pemerintah untuk menghentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan impor pakaian bekas. Nah, sahabat budaya, kira-kira seperti apa dampaknya dan bagaimana kehidupan masyarakat ini? Silakan yang mau bergabung di chat tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Paling tidak pemerintah bisa memberikan sebuah jalan keluar yang baik ya, sehingga sahabat-sahabat kita ini, para pedagang yang sudah puluhan tahun ya, ini mereka bisa diberikan jalan keluar yang terbaik untuk bisa mencari sesuatu yang baik untuk mereka ya, sahabat budaya. Oke, sembari Richard menunggu line telepon, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang memberi semangat pagi kita di edisi Halo Salasa tanggal 25 bulan 10 Seere tahun 2025.
magelisiko pak beremu sampeang adremu wak bokori capako lacilaka magelisi anggota macaisi anggota agaliko gatawamu.
Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, selamat pagi sahabat budaya. Kita berlanjut lagi di program Baribasa Sahabat Budaya. Richard juga adalah salah satu penggemar pakaian cakar ya. Di samping harganya murah, bahannya juga sangat kuat dan memang modelnya juga bisa dikatakan unik-unik. Nah, bagaimana sahabat budaya bisa melihat ini? Oke, aku terima penelpon dulu. Halo. Halo, Selamat assalamualaikum. pagi Baribasa. Selamat pagi, Selamat Bari pagi. Basa. Iya, tabe dengan Bapak siapa Ki, di mana Ki? Dari Saipul ini. Oh, Pak Saiful. Oke. Betul. Iya, Pak Saiful tabe. Iya, jadi saya Iya. kira temanya hari ini bagus Iya. karena jelas terjadi pro kontra. Iya. Ya. Jadi seperti tadi Dindaku ini yang di depan mic tuh. Iya.
Kalau Anda itu salah satu penggemar, saya juga termasuk di dalamnya. Iya, jadi maunya itu harus dikaji secara ilmiah. Karena pertama, itu yang orang yang berkecimpung di situ kan jelas cari yang sesuap itu. Iya, betul. Iya, artinya Allah atau iya, jadi kalau mau dihapus secara spontan, tentu banyak lagi pengangguran. Iya, jelas seperti tadi kita bahas bahwa itu pedagang cakar itu atau pakaian bekas itu berani mengontrak ruko itu sampai 7 tahun. Iya, Nah itu kan uang, doi anjo. betul, betul. Pak. Iya, jadi kalau misalnya kita matikan, artinya kita pangkas ini penjual barang bekas, pakaian bekas, jelas ada yang menjerit. Artinya ada yang tidak enak lah, seperti itu. Jadi kalau kita mengeluarkan salah satu aturan, perlu dipikir juga dampaknya, efeknya kepada seseorang. Jadi kita bahasa Indonesia ini kan tentu beda pikirannya dengan orang-orang sana, orang luar negeri ya. Itu kalau orang negeri itu berpikir, itu bukan hanya manusianya yang dipikir. Kita ini kan satu aspek, artinya manusianya saja. Kalau dihapuskan ini pakaian bekas, tentu ada yang tidak dapat uang lagi. Kalau orang luar negeri itu dia pikirkan sekecil-kecilnya. Jadi misalnya contohnya lingkungan itu mau dibangun apa dan sebagainya, itu bukan hanya manusia yang dipikir, tapi termasuk misalnya ikannya. Ya kalau kita ini rawa-rawa ini, bagaimana ikan ini yang ada di bawah? Ini pikirannya ini. Jadi memang yang kecil-kecil saja dipikirkan, kalau tidak, kalau kita manusia saja yang dipikir. Karena kalau tidak menjual mie cakar, tentu tidak bisa lagi dapat uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Ya, kemudian kedua, ini penggemar jadi bukan hanya cari uang, itu baru sepihak tadi, penjualnya kan harus dapat uang. Tapi kita ini orang-orang yang kurang mampu, ya itu tentu kita, karena kita mau juga pakai yang berkualitas, bermerek, itu kita tempuh itu ke jalan itu. Betul. Ya, pakaian bekas, saya sendiri suka beli itu. Bahkan ada lagi keluarga sudah kerja di bawah masih cari pakaian begitu. Ya itu, jadi barangkali saya katakan bahwa harus dikaji secara ilmiah. Jangan cuma artinya spontan saja, jangan ini karena ini mengurangi visa, mengurangi pajak apa dan sebagainya kan. Tidak usah kita pikirkan itu. Karena kalau pajak berkurang misalnya karena mungkin tidak bayar pajak, umpamanya contoh ini. Itu kan pajak untuk rakyat juga. Ya, untuk rakyat juga itu pajak. Nah sekarang dia punya alasan cari kehidupan yang kan tidak menanggung negara kita tersendiri. Jadi barangkali kuncinya bahwa kita perlu pikir dulu Pak. Pikir bahwa kalau dihapuskan spontan ini pasti banyak kasihan yang tidak bisa lagi makan, tidak dapat uang lagi. Ya karena kalau misalnya ruko itu yang dikontrak bukan hanya sendiri orang seorang saja menjual, tapi dia dapat pegawai juga. Betul. Ya ada penjual pasti dia rekrut, bantu-bantu, tentu kan digaji. Iya, jadi saya kira itu saja deh. Tidak terlalu detail ini, mudah-mudahan ada yang bisa tambahkan. Iya, oke Pak Andiko, saya yakin sukses. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ribasa. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ribasa Bundaku Tabe. Kenapa itu dari apa alasannya pemerintah dari dilarang itu menjual pakaian bekas? Iya, padahal saya juga salah satu pencinta pakaian bekas, Bunda. Saya juga. Iya. Terus terang saya bilang kalau mau lebaran itu saya cari cakar. Iya. Karena selain murah, kainnya juga kuat. Baru bagusnya model-modelnya unik-unik ya. Modelnya juga bagus. Iya, ada juga gamisnya itu. Iya. Saya juga pencinta barang bekas. Maksudku baju bekas. Iya. Kenapa kasihan? Mau dihapuskan mata pencariannya mereka.
Saya tidak setuju itu. Oke, iya. Ya. Mari, Di. Iya, terima kasih. Bunda Iya. Iya. Amin, amin, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bunda juga. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jolo, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Halo, Iya, selamat pagi. Iya. selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar bahagia, amin. Terima kasih. Ya, amin, amin. Silahkan. Iya. Yang penting orang Bakas tidak dilarang. Toh. Dilarang juga, tidak laku terus. Jadi sebenarnya apa yang diputuskan pemerintah memang dilema sebenarnya. Dilema, sangat dilema. Sangat dilema. Jika kita mau biarkan yang namanya strip itu atau cakar, bila pihak juga ada juga yang akan terimbas, terutama itu industri-industri besar ya. Industri garment itu pasti akan berimbas ke situ. Nah, ketika berimbas ke situ, ini kan akan kembali lagi kepada rakyat kecil juga. Ya mungkin akan banyak PHK juga, ya kan? Yang notabene yang di PHK pasti rakyat kecil juga, seperti itu. Jadi memang banyak pertemuan dan selama ini memang ulang tahun ini cakar memang apa dibilang ya, memang tidak ada imbasnya untuk negara, tapi untuk rakyat mungkin ada. Sangat. Ya kan? Karena ini kan dianggap ilegal, tidak ada pajak. Sehingga sedangkan dampaknya itu luar biasa juga terhadap industri juga, pedagang-pedagang juga yang notabene yang akan jadi kan, itu kan bisa juga berimbas ke situ. Jadi memang dilema. Jadi dia mencari yang mana yang paling banyak diuntungkan, yang mana tidak. Itu. Dan kita jangan lupa juga, kita harus juga melihat juga faktor kesehatannya juga. Bagi pacakan di luar kita tidak tahu, ya kan? Bagaimana? Apakah bisa dibilang bebas dari penyakit, kuman atau sebagainya? Kita tidak tahu. Iya. Ya kan? Orang yang habis pakai itu orang bagaimana? Seperti itu. Jadi untuk mengenai masalah rezeki, saya kira itu sudah ditentukan lah, ya kan? Apalagi pada pedagang cakar juga kan bukan orang banyak juga yang bermodal, kan bisa dialihkan dari cakar ke pakaian jadi, ya kan? Apa bisa seperti itu misalnya? Dan itu tidak berganti sama cakar. Banyak bisa sebenarnya, yang penting orang berusaha ada jalan. Jadi itulah pertimbangan dari pemerintah kenapa ini cakar dilarang itu tadi. Secara ekonomi dia tidak ada dampaknya bagi negara, kan dia dianggap sebagai ilegal. Seperti itu. Nah, ketika mau dilegalkan misalnya, ditarik pajak yang besar, pasti kan harganya juga akan mahal juga. Oh iya. Iya toh? Kenapa cakar selama ini murah? Karena tidak pajak. Makanya murah. Nah, ketika nanti ini kalau misalnya mau dilegalkan, ditarik pajak itu biar masuknya itu tinggi, pasti kan berdampak juga terhadap harga. Apakah harganya seperti itu atau tidak? Ini kan perlu dipikirkan. Kita jangan tidak seenak pajak lah, dan sebagainya. Iya, ketika dipajak di pekerjaan ini biar cukainya masuk besar, apakah harganya dulu seperti sama yang dulu? Pasti kan tidak. Pasti kan harganya lagi naik. Karena membutuhkan sesuatu itu tidak segampang membelikan telapak tangan. Kalau hanya kita bicara ini ya memang gampang, tapi dalam pelaksanaan realitanya itu berbanding terbalik. Iya, saya juga penggemar cakar sebenarnya juga. Ya, saya juga suka cakar. Tapi mungkin ada yang mau dilindungi lebih besar daripada itu. Oh iya, ya kan? Itu kan mau dilindungi industri dalam negeri. Industri pekerjaan dalam negeri itu kan mau dilindungi pemerintah. Berapa banyak coba lihat jalan-jalan ke ke pasar-pasar, itu kan banyak yang dampaknya kenapa orang beralih ke cakar. Mau lebaran orang, bukannya sentral yang penuh, tapi cakar. Pasar Ciduk yang penuh. Iya. Atau tempat-tempat cakar yang lainnya. Gitu. Sedangkan ini kan mereka kan membayar pajak. Iya. Membayar sewa tempat juga. Ya kan?
barangnya itu kena pajak itu. Jadi memang sebenarnya dilema. Yang mau dilindungi juga sebenarnya rakyat juga, yang kena imbasnya juga rakyat juga. Ya di situ mereka coba sebuah kebijakan tidak akan pernah membuat dua-duanya akan senang. Pasti akan dirugikan. Yang dicari paling yang dirugikan paling kecilnya itu. Itu udah di situ. Tapi mudah-mudahan juga pemerintah dengan adanya kebijakan ini dia mempunyai solusi bagi mereka. Oke. Ya kan, yang ini yang terimbas akibat dari adanya kebijakan pemerintah ini. Kita lihat ke depannya. Solusi apa yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mereka-mereka yang terimbas akibat daripada kebijakan pemerintah ini. Jadi kita tidak perlu dulu susulan beginilah. Karena semua pasti ada jalannya lah, ya kan? Seperti itu, saya kira. Lanjut tugas. Terima kasih, Abang. Sehat selalu. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Rijat juga menyapa selamat pagi untuk Mas Andrian ya. Terima kasih Mas Dimas Adrian sudah monitor pagi hari ini. Terima kasih ya. Sahabat budaya beberapa oh iya, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bari Basa. Ya, bagaimana? Tabe silakan. Daeng Liwang di Nuri. Ya. Iya. Ya. Saya rasanya masalah saat pecak, masalah pajak bekas ini sekarang masuk di Indonesia. Iya. Saya sangat tidak setuju karena begini. Apa alasannya pemerintah bisa melarang pakai bekas masuk di Indonesia? Iya. Kayak begini. Ya pertama masalah pencariannya. Iya, mata pencarian hidupnya. Iya, mata pencariannya yang penyocakan lah. Begitu. Jadi menurut saya ini pemerintah berpikir dari yang baik. Yeah. Kalau mana yang orang kasih makan, silakan. Karena ini itu karena masalah penjualan barang bekas itu bagaimanapun juga saya juga rasa kasihan kepada yang masyarakat yang penjual itu, apalagi ibu-ibu. Ada yang menjual, ada yang sewa ruko, sewa tempat jualan, iya. Ada yang sewa. Kadang-kadang saya pergi di situ itu biasa malam-malam kerja itu. Oh iya. Biasa rame kita pergi Jakarta pagi itu. Iya. Iya. Itu sangat kasihan. Kadang-kadang sewa tempat. Iya. Bagaimana? Itu rasa bagaimana ke mata pencariannya. Kalau misalnya, apalagi kalau dilarang masuk barang bekas di Indonesia. Iya. Saya tidak setuju. Kalau menurut saya karena kita ini masyarakat di bawah, apalagi sekarang ini susah carikan uang. Ya. Ini kita lagi pergi menyanyi. Iya. Kalau dapat sebegini, jadi kalau menurut saya tidak setuju. Dan kalau misalnya pemerintah apa alasannya bisa melarang masuk di Indonesia barang bekas, tolong sampaikan ke masyarakat semua, bilang alat begini, supaya itu atau begini bisa nggak larang masuk di Indonesia barang bekas. Tapi begini ya, carikanlah pekerjaan lain. Oh, cari jalan keluar yang lain ya? Ya, jalan keluarnya. Ya, jangan seakan-akan bilang ya dia kan masuk di Indonesia itu barang bekas kah? Baru jadi seorang mencari. Iya. Ya, itu tidak penting. Di masa mencari maka mencari sesuatu nasi. Apalagi sekarang ini susah carikannya uang. Iya. Keuangan sangat-sangat minim.
Jadi itu saja kerja. Iya, terima kasih Deng Liwang. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya juga Rigat juga menyapa untuk Kakak Sumi, ya Kakanda Sumi, terima kasih WDD-nya mana? Ai, apa Ji? Tidak pagi-pagi. Pak Hamzah selamat pagi di Pampang Sere. Kakak Sumi di BTNP Pabri. Wih, dedenya mana? Bikin ngiler Ki. Oke. Oke, kita terima dulu Bundaku. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bundaku. Bunda Sudah sarapan? Ya belum. Lagi tunggu-tunggu panggilan ini, tunggu-tunggu. Ada yang mau lempar-lempar siapa tahu. Nanti saya lempar ya. Siapa tahu ada yang mau lempar-lempar di daerah di Makassar. Saya tunggu Mipale di. Betul. Sebentar saya lempar. Wih, saga. Bundaku, Bung Richard ini kan juga Cakar, tapi saya sekali katanya ini akan dilarang ini. Bagaimana kita melihat? Kenapa kau dilarang? Nah, sekarang itu susah sekali orang cari uang, duit, cari makan, penyambung hidup. Hanyalah menyambung nyawa. Sudah susah cari uang, dilarang lagi. Apa monjok dong? Nah, sekarang itu pasar-pasar sudah sunyi. Karena sekarang banyak online juga. Oh iya, pasar online. Jadi yang seharusnya tidak usah dilarang yang begitu. Karena saya juga pencinta cakar. Karena kalau baju-bajunya itu dibanding dengan barantai sendiri, apalagi itu kodong yang murahan atau dibeli di pasar, satu kali pakai, dua kali pakai, disikat hancur nih. Oh ya. Yang mahal baru kuat. Tapi tidak ada uang. Tapi tidak ada uang kodong. Itu yang murah nak kuat dicari. Harapan buat pemerintah? Harapannya carilah solusinya bagaimana caranya toh, ya bisa dilarang begini, tapi carikan solusinya. Karena bagaimana itu kodong pedagang-pedagang itu di Terong, pasar Terong, pasar Cidu, di Makassar Sentral, di Makassar Mall, pasar Terong. Pinjam pakai uang koperasi. Di Gor Sudiang juga banyak Bundaku. Iya, untuk bayar losnya. Kabir itu yang tikar-tikar itu bayar juga semua. Dibayar, iya. Karena nuapa susu. Hari-hari tuh. Jadi kalau tidak ada mikodol laku. Apalagi pun tanggal kamen necar. Ada juga Haji Marsuki di samping kita ini. Iya. Suruh masuk. Oke deh. Tumban Jono ya. Iya sudah. Oke Bunda. Silakan Pak, lanjut tugas Terima kasih. Saya tunggu lempar-lempar nanti tadi. Nanti Haji yang jelaskan sedetil-detilnya ya. Terima kasih Bunda, sehat. Nanti saya lempar. Iya, nanti saya lempar, saya tunggu lemparan. Saya tangkap Ki. Lanjut tugas Mina. Iya, selamat kali Bundaku. Jangan lupa bahagia. Amin, bahagia semuanya. Iya. Apa kabar Hajiku, Haji Marsuki? Bagaimana ini kasihan jalan keluarnya? Semua pendapat teman. Ya ada saya sependapat juga. Tapi dari jalan yang saya pikir kalau cakar itu dulu kan namanya rombengan. Oh iya. Tahun 70 itu rombengan di Pasar Kalimbu. Oh oke. Ya. Saya juga dulu terlibat itu. Belum lahir aku itu ayah. Yang saya pikir begini, kalau cakar itu dia dari negara mana itu? Banyak ya. Yang saya pikirkan wabah penyakitnya. Oh iya. Itu saja. Tapi itulah namanya juga aturan. Cuma sayangnya pemerintah ketika dia membuat peraturan, kita tidak tahu. Harusnya ada backup ya, backup jalan keluarnya. Iya, itu yang perlu kita tahu. Tapi saya kira
Dan begitulah yang abadi itu perubahan. Setiap perubahan tentu ada gejolak dalam masyarakat. Ini biasa. Dinamika kehidupan dalam negara. Tapi saya sependapat semua, jawabannya sabar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Haji Marzuki Ali, terima kasih banyak. Oke, Pak Hamzah, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamzah. Bari Basa. Bari Basa, assalamualaikum. Ya cocok dia nak bilang tadi Pak Haji Marzuki tahun 60-an itu di Pasar Kalimbo. Oh, oke. Aduh. Rombengan. Kita masih dalam proses itu, Richard, masih dalam proses. Iya, sekarang jadi cakar karena itu dulu rombengan khusus lokal, belum ada dari luar. Nah sekarang ini ya ada dari luar negeri rata-rata, dan murah. Saya penggemar cakar. Karena saya beli baju itu, baju yang harga 200-an di toko. Saya beli cuma 20.000. Bahkan ada 5.000. Kalau mau beli cakar di terong itu murah. Jadi saya kira pemerintah bagaimana? Ini yang kenapa pemerintah dia bilang harus dilenyapkan karena begini, banyak mahasiswa tidak melalui prosedur. Masuk di Indonesia tidak melalui prosedur. Jadi acok-coko yang sama. Jadi saya kira pemerintah bagaimana solusinya lah mengatur, kasihan ini masyarakat kecil yang pendapatannya ya tidak seberapa seperti orang pensiun. Ya itu toh ini kalau ibu-ibu toh ada 5.000 itu lumayan bajunya. 5.000 di Pasar Terong. Jadi saya kira pemerintah bagaimana solusinya lah. Jadi jangan di itu karena dia itu mungkin masalah politik ini atau kayak ini kayak ekonomi kasihan. Saya kira begitu, Bu Rica. Lanjut ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamzah. Assalamualaikum. Sahabat budaya, silakan 0811 400 950. Oke. Pasar cakar di Kota Makassar tersebar di beberapa titik ya, sahabat budaya. Seperti di Pasar Terong, ada juga di Makassar Mall dan juga Pasar Cakar Ciduk. Selamat pagi Haji Saleh. Assalamualaikum. Selamat pagi juga Pak Richard. Tabe, silakan Haji. Kalau masalah cakar, betul nih tadi itu dulu namanya bilang tadi ini, tapi saya kan bilang kalau cakar, karena pernah saya cerita sama pedagang-pedagang dari Makassar ke Jakarta, langsung ke pabriknya, ambil barang dengan syarat dibawa 50 juta. Jadi barang itu kalau dibawa ke provinsi, ke daerah, ditarget 1 bulan tidak laku, kasih kembali. Nah kali-kali kembali, didorong kembali di pabriknya. Nah mengapa bukan cakar dan di pabrik digolah supaya didaur ulang kembali, kalau begitu. Iya, bicara sama saya, bilang saya, nah bawa ke Papua, ada juga dari Palopo, Makassar, dia bilang dikasih kembali kalau tidak laku. Tinggal model kasih kembali, kalau datang di sana dilebur kembali. Nah kalau jalan kepala saya pikir, alangkah cakar saya dilebur, baru dibikin ulang. Begitu. Nah kalau cakar mau dilarang, saya rasa susah, karena ada yang keluarga saya pun jual cakar di Pasar Terong. Ya, kalau ada aku tak 3, tak 2, harga 5.000 saat itu tinggi sekali itu. Bagaimana bicaranya kalau begitu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Saleh. Oke. Silakan menelpon selanjutnya, sahabat budaya. Kita sudah mau berakhir ya, sudah mau mendekati akhir acara kita. Selamat pagi kakak Fatma di Goa Tabe. Pagi. Iya. Ya, sehat kan? Amin bahagia. Ya, karena buru waktu. Kenapa saya baru dengar ini rompat? Tidak ada di radioku sejak subuh.
masalah cakar ya. Kita tidak tahu pemerintah bagaimana maunya, masa semua tuh penjual kasihan dihilangkan atau apa begitu kok. Tidak tahu apa maunya pemerintah. Itu cakar sudah lama, tapi itu cakar sebenarnya. Maaf ya, saya tidak pamer, karena saya di luar negeri itu saya jelajahi, pernah jalan. Itu baju-baju orang di sana ditampung saja di depan rumah. Mungkin memang ada yang tak adai, baru dia jual juga. Kita tidak tahu. Dia tidak beli di sana. Mungkin itu ada yang tak ada, baru dia jual juga ke Indonesia. Dia sembunyi-sembunyi. Jadi cakar itu memang bagus, tapi saya tidak pernah cari cakar karena saya tidak suka cepat pusing kalau mencari cakar. Iya, kasihan juga memang ini semua itu yang masuk benar. Sepintas lalu saya dengar pemerintah kasihan. Itu penjual di pinggir jalan, penjual apa saja itu kasihan dihilangkan. Bukan cuma cakar. Jadi bagaimana ini pemerintah kasihan rakyat kita yang di atas pendapatannya tidak tahu kerja apa atau mau menjual apa, karena kita menjual di lorong-lorong belum tentu juga ini orang mau kan di depan masuknya yang ramai. Iya, tolong ini kasihan, jangan dihilangkan. Saya juga mengharap begitu, jangan dihilangkan itu usaha-usaha seperti cakar itu. Iya. Itu saja, Linda. Terima kasih. Iya, sehat selalu ya. Salam sehat sama mama, keluarga, sama teman-teman di Perompak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Dadah. Dadah kakak, terima kasih. Iya. Oke, sahabat budaya, satu penelpon lagi terakhir ya. Ini penelpon terakhir, silakan yang mau bergabung. Richard tunggu di 0811 400 9250. Selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi ayahandaku. Iya. Oke, silakan ayah. Silakan kemana? Silakan kemana? Kemana aja kita suka, yang penting hati kita bahagia. Bahagia juga ya. Iya. Ini mengenai salah cakar ya. Iya, kode. Itu kenapa benar saya dengar tadi itu pemantau bilang kalau kita beli cakar tuh macam-macam katanya penyakit. Ya. Maka kita tidak tahu ini pelajaran sudah dibeli dari luar negeri masuk ke negeri kita. Oke. Makanya itu ada dibilang pembersihan, dicuci toh. Ya. Dicuci baik-baik baru kita pakai. Kita tidak tahu namanya penyakitnya orang. Iya. Iya. Nah gitu. Pernah juga saya dengar di tahun 80-an. Iya. Ini norma vaksinnya ini toh. Iya. Di Senta dulu itu kan Senta dulu terkenal itu apa namanya pakai apa toh, tapi ada dulu banyak di luar itu, di luar Senta jual baju yang 3 itu lah layak itu dulu. Gitu tahun 80 ini saya cerita. Iya. Atau saya mesti di luar kita macam-macam itu dijual. Ada pakaian, ada apa semua macam-macam. Ini ada merasa timbul di dalam toko ini. Aduh. Ada merasa timbul. Akhirnya oh iya. Maka pun ada ingat kita ini bagaimana tidak pemerintah dari luar menahan itu pembeli itu dulu masuk di situ. Oh iya. Murah toh. Iya. Gitu ceritanya ini saya tahun 80 saya cerita ini. Iya. Sama-sama oke. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Is, selamat pagi. Baik pagi Kak Richard. Silakan, Alhamdulillah bisa tembus. Ya Opa Is tembus kasihan. Jadi saya juga menanggapi mengenai cakar. Sebenarnya kasihan pemerintah jangan mau melarang-melarang yang begituan. Karena dia itu mencari kehidupan kasihan untuk
untuk dapurnya. Artinya begini, dibuatkan ada solusi. Karena kan seluruh masyarakat juga tidak semuanya suka cakar yang gengsinya tinggi. Nah, jadi tempatnya yang harus disampaikan. Janganlah membuat cakar di tempat toko-toko yang kelihatan tempatnya agak bagus atau mewah. Karena membedakan sekian yang itu yang produksi baru, yang khusus untuk toko-toko atau jual baju celana itu yang baru yang dari pabrik. Nah, itu yang harus memang prioritasnya tempatnya yang bagus supaya yang membeli juga merasa bahwa memang saya cocok yang seperti ini toko yang saya masuki karena ada gengsi di masyarakat. Jadi khusus untuk cakar, cari mau ke tempat yang luas, lapangan apa nah disitulah dihambur cakarmu. Jadi kita juga yang hidupnya biasa-biasa gitu, penghasilan juga pas-pas. Nah bisa di situ makin beli. Ya, jadi saya pencinta jual cakar, kupikir sesuai kemampuanku dengan barangnya juga bagus dipakai lama. Nah itu, jadi masyarakat yang pilih maki sesuai dengan kemampuan tak dan gengsi tak, di mana kita mau cocok dicakar kah atau di yang baru. Karena kasihan juga kalau misalnya terlalu dibiarkan cakar, itu yang baru siapa mau beli. Nah banyak juga pekerjaannya itu di pabrik, ya. Jadi memang serba salah. Pemerintah tekan itu cakar supaya barang baru yang laku, tapi kasihan juga yang orang di bawah yang penjual cakar kalau apa yang penghasilannya. Nah itu, jadi saya sarankan pemerintah buat aturan saja mengenai lokasi dan tempatnya supaya membedakan yang mana memang penghasilannya besar, yang tinggi, nah di situ dia belanja. Terima kasih Nah itu, saya kira itu Pak, itu Kak Richard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat muda yang sudah bergabung pagi hari ini. Sehat-sehat selalu sehat semua. Ya semoga ini bisa diingat oleh pemerintah supaya bisa jalan keluar yang sangat bijak. Jam 8 sampai jam 9 sekarang nanti kita akan hadirkan informasi sambil mendengarkan tetap lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan. Sari Batang Malabiriku.